Nah, sebenarnya kalau ketersediaan sumber-sumber di dalam satu organisasi atau yayasan untuk memenuhi visi misi, itu tanggung jawab siapa? Ya kan? Nah, yang bisa accountable menurut saya itu adalah pengurus. Hai Sobat Iksa, selamat datang kembali di Iksa Podcast hari ini. Saya dengan Naomi, your host for Iksa Podcast. Saya masih bersama dengan Pastor Tommy Pacatang. Terima kasih Pastor Tommy sudah berada di sini. Dan juga Pak Handoko, chairperson dari Iksa. Pastor Tommy, saya ingin tahu mengenai penggalangan dana nih. Kita tadi udah ngomong strategi, ngomong hal-hal yang lebih teknis. Saya ingin tahu, mungkin teman-teman Iksa juga ingin tahu begitu. Sebenarnya siapa di dalam organisasi, di dalam lembaga yang harus bertanggung jawab melakukan penggalangan dana ini? Oke, kalau karena pengalaman saya di Habitat lagi ya, yang bertanggung jawabnya itu kita punya tim, ya. Tapi di responsibility-nya tanggung jawabnya bukan cuma dari tim, ya. Karena ini kita harus bicarakan proposal yang kita mau ajukan, harus bicarakan dengan program, harus bicarakan dengan finance, harus bicarakan dan juga harus di-approve dengan atasan-atasan sebelum proposal ini keluar. Oke, sebelum proposal ini keluar. Berarti semua dari dari jajaran dari bertanggung jawab. Betul. Pada saat dana ini sudah turun, ya, dan berarti sudah diterima dari finance, akan dilaksanakan program. Berarti program juga mereka mengetahui apa yang mereka harus lakukan. Makanya dari awal itu harus dibicarakan. Bukan cuma dibikin satu tim dan ini yang program ini nggak tahu. Nanti pada saat dana sudah datang ini nggak tahu bagaimana cara. Nggak bisa saling nunjuk-nunjuk ya. Mereka dari awal harus ini boleh. Sepakat satu suara. Ya. Satu suara. Oh ini tidak boleh. Proposal di sini kita harus bikin toilet. Ternyata di sini nggak boleh toilet. Mereka tidak Nggak butuh toilet. Ya itu harus dibicarakan dari tanggung dari jawabnya awal. itu kolektif. Ya. Kolektif. Gitu. Pak Handoko ada pengalaman Pak kayak gitu. Bagaimana butuh toilet tapi sebenarnya nggak butuh toilet begitu. Jadi siapa yang bisa? Saya pernah ke Kita India. nggak bisa main nunjuk-nunjuk juga. Yeah. Gitu. Ini menarik karena pertanyaan ini cerita lucu nih. Saya ke India, itu kena tsunami. Jadi saya rumahnya bagus. Kemudian saya bilang, oh kenapa masih tinggal di itu rumah lamanya dia. Kemudian saya lihat rumah barunya itu jadi apa? Rumah barunya jadi gudang. Dia tetap tinggal di rumah lamanya, tapi rumah barunya dia pakai buat gudang. Karena dia masa nggak nyaman tinggal sana. Tapi kembali ke pertanyaan tadi Naomi, kita harus melihat dari beberapa perspektif atau angle ya, atau sudut pandang. Yang pertama itu dari kepengurusan. Kepengurusan itu siapa? Jadi kalau di Indonesia kan yayasan itu bicara tentang pembina, dewan pembina, dewan pengurus, dewan pengawas. Yeah. Nah pembina ini kan sebenarnya yang disebut adalah pendiri, tanda kutip pemilik sebenarnya, memberikan arahan-arahan dari visi misinya. Yeah. Nah sebenarnya kalau kita lihat dari dewan pengurus, kalau kita bicara dari RACI ya, responsible, accountable, consult and inform. Nah sebenarnya kalau ketersediaan sumber-sumber di dalam satu organisasi atau yayasan untuk memenuhi visi misi, itu tanggung jawab siapa? Ya kan? Yang bisa accountable menurut saya itu adalah pengurus bersama dengan pembina dan semuanya ya. Jadi di perangkatnya. Ya? Iya. Ya. Nah, tetapi kalau bicara tentang responsible yang tadi Pak Tommy katakan, di dalam menjalankan, merealisasikan di dalam operation, itu menurut saya adalah direktur nasional, eksekutif dan perangkatnya. Nah, jadi ini sangat penting bahwa kejelasan who is who-nya. Kita banyak ketemu yayasan misalnya, maaf ngomong ya, itu pegawainya gaji aja nggak dapat gitu loh. Gajinya tertunda-tunda berbulan-bulan, ada yang kecil sekali. Tetapi pengurusnya ya angkat tangan gitu. Atau programnya nggak jalan. Jadi orang bilang dorman ya, mati segan hidup tak mau. Nggak ada dana, nggak ada sumber-sumber lainnya. Pengurusnya juga tidak terlibat, ya. Kepengurusan tidak terlibat, tidak peduli dan lain-lain. Makanya banyak di Indonesia organisasi itu sebenarnya sudah mati, tetapi belum tutup gitu loh. Nah, eksekutif kadang-kadang kalau saya lihat ini bukan menyuarakan membela eksekutif. Eksekutif yaitu mungkin pelaksana harian,
mungkin direkturnya, CEO, apapun namanya, direktur dan lain-lain, itu kadang-kadang dibiarkan untuk berjuang sendirian di dalam menggalang dana. Nah ini menurut saya persoalan yang kadang-kadang kebingungan peran dari pengurus atau kepengurusan dan peran di eksekutif dan peran mereka bersama-sama di dalam mengadakan sumber-sumber termasuk penggalangan dana. Ya. Nah, Pastor Tommy, thank you Pak Handoko mengenai hal tersebut. Pastor Tommy, kita juga ingin tahu sebenarnya untuk di dalam sebuah lembaga apa yang kita harus lakukan supaya donatur bisa percaya dengan lembaga ini. Secara transparan apa sebuah lembaga harus menjadi transparan dan akuntabel di mata donatur? Oke. Ya, sekali lagi dari segi pembuatan proposal, kita harus transparan. Dan Pak Handoko tadi dia menyebut lembaga juga membutuhkan dana untuk capacity building. Ya. Nah, NGO tidak menjual barang. Ya, kita nanti dananya kita untuk capacity building, untuk training untuk untuk resource development timnya, kita butuh dana. Ya. Nah, kita embed di dalam proposal. Itu ada postnya di sana. Dimasukkan. Ya. Dimasukkan, ada postnya. Itu kita harus jelaskan kepada donatur. Itu dijelaskan kepada donatur supaya donatur mereka tahu. Dan juga mereka mempunyai kesempatan apakah mereka oke atau tidak. Biaya admin ya, Pak. Biaya adminnya. Betul. Nah, ya. Mereka, kami nggak mau dengan itu nanti kita bertukar pikiran. Ya. Bertukar pikiran. Karena not many organizations would like to donate for admin. Benar. Yeah, they would like to donate for programs. But for admin, capacity building mereka tidak terlalu tertarik. Tapi organisasi tidak akan nanti menjadi capable untuk melaksanakan proyek ini kalau mereka tidak juga dilatih, tidak dibekali dengan training yang mereka perlu. Yeah. Dan juga yang state of the art juga kalau tidak mereka dibekali kurang Betul. Ya. So it has to be explained. Penting juga ya, Pastor Tommy. Nah, mungkin apa yang dari IKSA kita bisa mendampingkan bersama juga untuk melengkapi admin tersebut, Pak Handoko? IKSA ini menarik karena ini kan perkumpulan didirikan oleh pendiri-pendiri yang percaya bahwa holy discontent tadi sesuatu yang harusnya tidak begini nih, harusnya bahwa lembaga-lembaga Kristen, tubuh Kristus itu bisa berdampak dan juga secara berkelanjutan dari sisi penata-layanan dan akuntabilitas. Nah, tapi problemnya ada kan? Problemnya dana dari mana nih? Nah, inilah yang menurut saya adalah IKSA itu menjadi jembatan, menyuarakan kepada calon-calon donatur bahwa ini loh, ada lembaga yang sudah berdampak di lapangan. Tetapi untuk mereka berkelanjutan dan juga mereka punya pondasi yang kuat dari penata layanan dan akuntabilitas, mereka butuh dukungan, mereka butuh pendampingan, mereka juga butuh konsultasi. Mereka butuh, mungkin, I don't say big brothers ya, tetapi ada satu komunitas. Itulah visi misi IKSA. Komunitas yang bukan hanya membutuhkan dana dan lain-lain, tetapi juga saling belajar, Naomi. Jadi di sini ya, kalau menurut saya, misalnya gini, ada misalnya kita anggapnya satu yayasan punya persoalan keuangan mengenai bagaimana membuat pelaporan dan lain-lain, kemudian ada permasalahan pajak misalnya. Dia harus ngomong kepada siapa? Kalau dia ngomong kepada pihak lain, itu bisa menjadi pembicaraan, bisa menjadi hal-hal yang tidak menolong. Tetapi di dalam komunitas IKSA itu menolong bahwa ini ada solusi-solusinya yang pernah dialami anggota IKSA yang lain, atau juga dari best practice, pengalaman-pengalaman yang di luar yang kita bisa belajar sama-sama. Di dalam sektor pendidikan, di dalam sektor-sektor pelayanan, misalnya ada aviasi ya, ada juga yang bidang mungkin di kita ada juga yang penerjemah Alkitab, ada macam-macam. Nah, dengan model-model yang sudah berjalan, praktek-praktek yang dilakukan, itu kekayaan dari satu pembelajaran. Di mana menurut saya kata komunitas di IKSA ini sangat penting, Naomi. Belajar bersama, ada pendampingan, tetapi juga ada peluang-peluang mendapatkan dana atau dukungan dana dan konsultasi dan lain-lain, keahlian, expert people yang untuk menolong membangun
pondasi akuntabilitas penelayanan. Bersama-sama meningkatkan kepercayaan. Betul. Yep, Oke. betul. Ya, itu adalah salah satu visi dan juga misi dan nilai-nilai dari IKSA yang kita ingin melakukan. Tagline-nya bersama. apa ya, Naomi? Advancing trust together. Ya, meningkatkan kepercayaan bersama. Iya. Tapi mungkin kita ingin mengingatkan kembali ya kepada teman-teman IKSA atau mungkin siapapun yang belum tahu tentang IKSA, ini kita bukan lembaga audit, kita juga bukan lembaga yang memberikan sertifikasi di mana kita bilang, oh ini salah atau ini benar. Tapi apa IKSA sebenarnya, Pak Handoko? Ya, kata kuncinya tadi, tagline kita ya, sesuatu moto ya, untuk kita gampang ingat. Jadi advancing itu kan kita ingin meningkatkan, membangun ya. Trust itu kepercayaan bersama-sama. Ya. Nah bersama-sama itu kan kalau audit kan begini pendekatannya. Ini loh ya, ini aset, kriteria semua, you penuhin atau tidak. Misalnya dari control environment, dari financial part, laporan keuangan dan lain-lain. Tetapi kalau pendampingan itu seperti kaca. Di pagi hari kita lihat kaca gitu ya. Kita kaca, oh masih jenggotan saya cukuran dulu nih. Ya. Nah, kemudian bagaimana how-nya untuk kemudian menjadi sesuatu yang siap. Melihat dari kaca kondisi hari ini, dalam berapa tahun ke depan atau berapa bulan ke depan saya bisa memperbaikinya. Jadi pendampingan. Nah, pendampingan itu bukan belajar dari sesuatu teori. Tapi pendampingan di mana, ya saya selalu bercanda gini Pak Tommy, Naomi. Kita ini kan para pendiri IKSA ini kumpulan dari orang-orang yang melakukan banyak kesalahan. Tetapi tidak stop di sana. Tetapi dari kesalahan-kesalahan itulah menjadi pembelajaran berharga. Untuk kemudian bisa menjadi berkat buat yang lain. Tetapi bukan kita saja sebagai pendiri di IKSA. Tetapi banyak expert ya. Yang dari komunitas teman-teman Kristiani yang sebenarnya rindu untuk berbagi. Jadi makanya dengan kesempatan ini saya juga mengundang Naomi. Kita punya namanya Knowledge Center, di mana teman-teman yang bisa membagikan sebagai sukarelawan. Keahlian-keahlian mereka soal keuangan, HR, risk management, dan lain-lain. Banyak ya. Bisa kontak sama Naomi nanti. Tetapi kedua juga mereka bisa memberikan melalui cost base. Memberikan pendampingan tetapi dengan modal saja. Direct cost-nya berapa. Tetapi yang mungkin ada yang ketiga cost plus ya. Betul. Cost plus itu dia tapi masih di bawah harga pasar. Misalnya auditor. Karena berapa juta ke atas harus diaudit Naomi? 500 juta ke atas revenue ya. Harus diaudit biasanya dan itu. Nah, kita punya jaringan auditor-auditor yang bisa melakukan mungkin sebagai CSR mereka. Ada ya, kita bisa bantu untuk mereka resources dalam hal tersebut ya Pak Handoko. Betul. Karena inilah yang menurut saya kekayaan dan indahnya. Kalau kita bicara tubuh Kristus, itu diterjemahkan di dalam dunia ini nih, dunia penata layanan akuntabilitas, yaitu apa? Saling berbagi. Dengan berbagai nama, ada CSR, ada membagikan keahliannya, ada membagikan pengalamannya, mungkin kegagalannya, dan lain-lain. Nah, menurut Pastor Tommy, saya ingin mendengar views dari Pastor Tommy juga dan perspektifnya seberapa efektif mungkin kehadiran IKSA dalam meningkatkan kepercayaan bersama dengan lembaga-lembaga. Ya, walaupun masih baru juga ya. Ya, walaupun IKSA masih baru, tapi menurut saya ini yang ini yang momennya ya untuk lembaga-lembaga Kristen yang atau yang lain untuk bisa bermitra dengan IKSA. Untuk meningkatkan kepercayaan dari donatur. Karena setiap organisasi, setiap lembaga itu ada keinginan untuk bertumbuh besar. Bertumbuh besar. Dan kita tidak akan bertumbuh besar tanpa dukungan dari network, dari lembaga-lembaga yang lain, termasuk IKSA. Dan juga donatur. So if you would like to grow more and then to have supaya kita juga memperluas jaringan dan juga memperluas dampak kita ke masyarakat, then we have also to grow the capacity. We have to grow the capacity of the organization. And IKSA is actually a good match for that. Terima kasih Pastor Tommy, terima kasih juga Pak Handoko. Terima kasih sahabat IKSA sudah tune in hari ini. Semoga ini kontennya membantu
Dan jika ingin tahu lebih lanjut tentang IKSA, asesmennya itu apa, bisa kunjungin juga websitenya IKSA di iccsa.id, iccsa.id, atau jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Thank you for watching. Terima kasih sudah bersama kami. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.